Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Memang menyedihkan, tetapi kenyataannya bisa saja terjadi permusuhan dalam keluarga. Selama kita tidak benar-benar berusaha untuk menyelesaikan dan memperbaiki hubungan yang kurang baik, maka kita bisa kehilangan persahabatan yang berarti bagi kita. Hal itulah yang terjadi antara Yakub dan saudara kembarnya Esau. 2 kali Yakub menipu Esau untuk mendapat berkat kesulungan. Esau marah kepada Yakub sehingga Yakub harus melarikan diri. 20 tahun kemudian, Yakub mendengar bahwa Esau bermaksud menjumpainya bersama dengan 400 orang dengan rasa takut. Yakub berusaha untuk meredam amarah Esau dengan memberinya hadiah. Sebenarnya akan jauh lebih baik bagi Yakub bila ia menyelesaikan masalahnya secara damai jauh sebelumnya, sehingga hubungan keluarga pun kemungkinan tidak sampai seburuk itu. Jangan biarkan perselisihan dalam keluarga tanpa penyelesaian. Yakub telah melihat Tuhan dan diberi nama baru, tetapi dampak pengalamannya itu tidak langsung muncul begitu saja. Terkadang ia bertindak seperti Yakub si pemegang tumit, dan terkadang seperti Israel pangeran Tuhan. Banyak umat Tuhan yang gagal memenuhi harapan kehidupan baru mereka di dalam Kristus karena mereka tidak meminta apa yang mereka miliki dalam iman. Tuhan harus memberi kaki pincang kepada Yakub untuk mendorongnya berjalan dalam iman. Dalam usahanya untuk mengambil hati Esau, si tua licik ini menggunakan beberapa muslihat, bersujud, menyuap, terang-terangan berbohong, lalu berjalan ke arah lain. Esau pergi ke selatan dan Yakub ke timur. Para pangeran tidak seharusnya bersujud. Lagi pula, bagaimana dengan janji Tuhan di Kejadian 25 ayat 23 dan 27 ayat yang ke-29? Satu kesalahan sering mengantar kepada kesalahan lainnya. Yakub berhenti menjadi perantau. Ia membeli tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan, membangun sebuah rumah dan berdiam di sana. Ia mendirikan sebuah mezbah dan menamakannya Tuhan Allah Israel. Perhatikan, ia memakai nama barunya, tetapi tindakannya itu tidak menghindarkan ia dari masalah dengan para tetangganya. Jauh lebih baik jika ia melanjutkan perjalanannya ke Betel. Kejadian 34 ayat 1-4 bercerita bahwa ketika Sikem melihat Dina, ia mengambilnya dan memperkosanya. Kejadian itu terjadi secara spontan tanpa memperhatikan dan memikirkan konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelecehan yang ia lakukan terhadap Dina. Pelecehan seksual tidak sama dengan cinta. Sikem berbuat sekedar mengikuti keinginannya tanpa sedikit pun menghargai atau menghormati Dina. Kita menghormati seseorang dengan cara tidak menyentuhnya secara tidak spontan dan tidak sesuai dengan keinginannya, menghindari kata-kata kasar, dan mengendalikan pikiran-pikiran kotor kita. Lot memasang kemah ke arah Sodom dan kehilangan putri-putrinya. Yakub pindah terlalu dekat dengan Sikem dan kehilangan Dina. Dina adalah putri dari Lea, yang menjelaskan mengapa Simeon dan Lewi menjadi begitu marah. Apakah tak seorang pun memperingatkan Dina? Apakah ia keluar untuk mencari kesempatan berbuat dosa? Atau apakah ia memang tak berdaya menghadapi sang pangeran? Mungkin saja ini cinta pada pandangan pertama, tetapi cinta tidak meringankan perasaan bersalah atau tragedi dosa. Perhatikanlah dua upaya penipuan di sini. Simeon dan Lewi menipu Hemor, dan Hemor mengira bahwa ia menipu mereka. Putra-putra Yakub telah belajar banyak dari ayah mereka. Kedua kakak Dina itu sedang bersiap untuk perang, sementara orang-orang Sikem bersiap untuk mendapat kekayaan. Ketika orang-orang di kota itu sedang tidak berdaya, Simeon dan Lewi membunuh semua laki-laki dan menjara mereka. Kalau sebelumnya kita melihat bagaimana orang bisa melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang keliru, kali ini kasusnya berbeda. Tindakan mereka dimotivasi oleh kebencian pada musuh daripada kecintaan pada kebenaran.